Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Eklestari dengan NIM 2021030071. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi laporan keuangan. Adalah sebuah catatan informasi keuangan suatu perusahaan dalam satu periode tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan situasi tertentu. Selanjutnya ada fungsi laporan keuangan itu untuk mengetahui bagaimana kondisi perusahaan secara keseluruhan dalam periode tertentu. Ada juga jenis-jenis laporan keuangan sebagai berikut, yaitu yang pertama laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Yang pertama ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi atau langkah tunggal hanya menunjukkan satu kategori pendapatan dan satu kategori pengeluaran. Pengeluaran bersih, pendapatan ditambah keuntungan, kemudian dikurangi beban ditambah kerugian. Contohnya, untuk mengetahui laba bersih yaitu hasil dari laba usaha ditambah laba di luar usaha. Untuk mengetahui hasil laba usaha yaitu beban-beban, ada beban gaji dan beban listrik, kemudian ditambah jadi total beban. Dan untuk mengetahui hasil laba di luar usaha yaitu pendapatan bunga dikurangi beban bunga yang akan menjadikan hasilnya 20.000. Kemudian dari laba usaha di 30.000 dikurangi laba di luar usaha ditambah laba di luar usaha 20.000 yang akan menjadi laba bersih senilai 50.000. Kemudian ada laporan perubahan modal. Pengertian dari laporan perubahan modal ini yaitu menggambarkan peningkatan maupun penurunan dari aktivitas selama periode tertentu. Di sebelah kiri saya ini adalah contohnya. Modal awal 1 Januari 2020 senilai 500.000. Kemudian untuk modal akhir per 31 Desember 2020 510.000. Bagaimana kita tahu hasil 510.000? Jadi, penambahan modal yang terdiri dari laba bersih 30.000, kemudian prime 20.000. 30.000 dikurangi 20.000. Jadi hasilnya 10.000. Untuk mengetahui modal akhir per 31 Desember 2020 ini yaitu modal awal 1 Januari 2020 ditambah hasil dari penambahan modal yang senilai 10.000, maka modal akhirnya yaitu 510.000. Kemudian ada pengertian dari neraca. Neraca ini gunanya untuk mencatatkan informasi mengenai aset, kewajiban pembayaran pihak yang terkait dalam operasional perusahaan, dan modal pada waktu tertentu. Terdapat informasi mengenai akun-akun aktiva serta hal-hal mengenai perusahaan. Dalam laporan ini terdapat informasi terkait dalam saham, kredit, dan peraturan pemerintah yang lainnya. Informasi tersebut memiliki beberapa peran untuk perusahaan. Jadi hanya orang-orang internal yang telah ditentukan untuk dapat mengetahui informasi tersebut. Kemudian ada laporan arus kas. Laporan arus kas adalah catatan keuangan yang berisi pemasukan dan pengeluaran kas sebuah perusahaan dan berguna ketika mengevaluasi struktur keuangan. Biasanya laporan ini dapat diartikan sebagai catatan keuangan yang berisi informasi tentang pemasukan dan pengeluaran saham dalam satu periode. Contoh laporan arus kas: untuk mendapatkan arus kas bersih dan saldo kas, mengambil di arus kas dari aktivitas operasi, yaitu arus kas bersih dari kegiatan operasi dikurangi pembayaran kas untuk pembayaran tanah, kemudian ditambah arus kas bersih dari kegiatan pendanaan. Kemudian yang terakhir ada laporan arus kas, terdiri dari 3 aktivitas. Yang pertama, aktivitas operasional yang meliputi laba bersih, depresiasi dan
perubahan dalam aktiva lancar dan kewajiban lancar di luar kas dan utang jangka pendek. Kemudian yang kedua, aktivitas investasi yang meliputi investasi atau penjualan aktiva tetap. Dan yang terakhir, aktivitas pendanaan yang meliputi kas yang dihimpun selama tahun berjalan dengan menerbitkan utang jangka pendek, utang jangka panjang, atau saham. Sekian mengenai materi laporan keuangan dari saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.